Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, tanggal 25 Mei 2026, hari Senin. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, kuat di dalam iman dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sangat baik, yang selalu menyertai, menopang kami dalam segala keadaan. Terima kasih untuk pemeliharaan dan penyediaan-Mu sepanjang hari ini. Kembali saat ini kami mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat yang ke-6. Tertulis demikian: Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang anak muda menyatakan bahwa dia tidak berani berkeluarga karena takut nanti finansialnya tidak akan mencukupi. Apalagi kalau sudah punya anak-anak, nanti beban keuangan menjadi bertambah berat dan tidak dapat dipenuhi. Memang untuk berkeluarga butuh persiapan, dan bukan hanya dalam berkeluarga saja, tapi dalam banyak aspek di hidup kita dibutuhkan persiapan yang matang. Dan seringkali kita menghendaki ada kepastian lebih dulu, baru kemudian kita melangkah. Tapi tidak selalu bahwa harus semuanya siap dulu, baru kita melangkah. Seringkali kita harus melangkah dulu, lalu segala sesuatu yang baik akan mengikuti. Kita perhatikan Mazmur 23 ayat 6 ini. Dinyatakan di situ kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Raja Daud bukan hanya berteori di sini, tapi oleh ilham Roh Kudus, dia mengerti dan juga mengalami bahwa kebaikan Tuhan itu dan kemurahan Tuhan selalu telah dan akan terus mengikuti langkah-langkah dalam kehidupannya. Di sini Raja Daud menyatakan satu kepastian akan masa depan ketika dijalani bersama dengan Tuhan. Dikatakan bahwa kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Apa itu kebajikan? Tidak lain adalah pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, dan perkenanannya atas kehidupan kita. Kebajikan atau goodness of God itu akan selalu ada, menyertai kita, mengikuti kita. Kalau kita mengikuti orang lain itu ada di depan kita dan kita di belakang. Dan inilah yang terjadi, saudara. Kebajikan Tuhan itu mengikuti kita ketika kita melangkah. Sekalipun di depan kita melihat ada masalah, persoalan, ada hal-hal yang mengkhawatirkan dan membuat kita tidak berani melangkah. Tapi kita harus sadar bahwa ketika kita melangkah, maka langkah kaki kita diikuti oleh kebajikan, diikuti oleh pemeliharaan Tuhan, diikuti oleh berkat-berkat Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah takut untuk melangkah dalam masa depan bersama Tuhan. Sebab kebajikan belaka, berkat-berkatnya, pemeliharaannya akan mengikuti saudara dan saya. Umumnya orang di dunia ini mengejar berkat, tapi orang-orang percaya dikejar oleh berkat karena kebajikan mengikuti kita. Jadi kita tidak usah pusing, saudara. Jangan kita kehilangan pengharapan. Walaupun kita tidak boleh pasif, tapi kita percaya bahwa dalam segala tindakan dan langkah kita, berkat pemeliharaan, perlindungan dan perkenanan Tuhan itu akan mengikuti kita. Berkat Tuhan itu aktif, saudara, mencari saudara dan saya.
Perkenanan Tuhan, pemeliharaannya itu aktif mengikuti kita. Jadi kita tidak perlu mengejar-ngejar berkat-Nya, karena kitalah yang dikejar oleh berkat Tuhan. Kebajikan dan kemurahan Tuhan itu tidak hanya hadir, tidak hanya ada di dalam masa-masa tertentu di hidup kita, tapi dalam segala masa, di segala musim, di sepanjang umur hidup kita di bumi ini, kebaikan dan kemurahan-Nya itu selalu tersedia. Saudara yang dikasihi Tuhan, masa depan saudara terjamin dalam tangan Tuhan. Itu sebabnya jangan kita takut untuk melangkah. Meskipun ada banyak tantangan di depan, tapi langkah-langkah kita disertai Tuhan dan diikuti oleh berkat-berkat-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang menolong kami mengerti satu kebenaran penting dalam hidup kami. Karena kami seringkali salah dalam persepsi. Kami begitu terobsesi mengejar-ngejar berkat. Padahal sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh kuasa darah-Mu, kami semua justru dikejar oleh berkat, karena Engkau memerintahkan berkat mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebajikan dan kemurahan yang Tuhan selalu sediakan dan curahkan atas kami. Pimpin kami selalu Tuhan, untuk berjalan dalam iman, pengharapan, dalam sukacita, dalam semangat, karena Engkau bersama kami dan menyertai kami di sepanjang umur hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam ini. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Lawatlah setiap kami Tuhan, yang sakit, yang dalam pergumulan. Kuasa-Mu dinyatakan. Ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada pertolongan yang ajaib yang Tuhan nyatakan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan gambaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.